Hai guys, assalamualaikum. Guys, untuk kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk kita membuat surat. Sebab sekarang ini kan dunia sudah canggih, ada waktu-waktunya kita memerlukan surat juga. Contohnya kalau kita mau minta apa-apa project kah dengan YB dan pemimpin minta bantuan kah, kan kita biasanya kena buat surat agar menjadi lebih rasmi kan. Jadi kadang-kadang masalahnya kita tiada peralatan buat surat, komputer kah ataupun mesin type kah kan. Jadi selalunya kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada menyediakan perkhidmatan menaip surat. Nah, kadang-kadang dorong cas kita mahal, satu surat kadang-kadang ada yang 10 ringgit, 15 ringgit, begitulah kan. Jadi itu satu beban juga. Kadang-kadang pun dorong punya isi tulisan surat tuh tidak memenuhi seperti apa yang kita harapkan. Jadi melalui tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana kita membuat surat menggunakan telepon bimbit saja. Sebab sekarang ini kan kebanyakan orang menggunakan telepon bimbit. Buat kerja pun jarang sudah orang pakai komputer, pakai laptop kan, semua pakai telepon saja. Jadi untuk seterusnya saya akan ajar macam mana cara-cara membuat surat yang ringkas dan cepat. Oke guys, untuk membuat surat kita kena ada aplikasi ini, Polaris Office. Fungsi dia sama dengan macam Microsoft juga. Soalnya kita boleh menggunakan Microsoft Office juga dalam handphone nih, tapi saya lebih suka pakai yang ini sebab saya sudah terbiasa menggunakan Polaris Office. Oke, apabila sudah kita klik, dia akan keluar jadi macam ini di home dia. Selalunya ada iklan lah, sebab saya pakai yang percuma punya kan. Kalau yang kita berbayar tuh mungkin tiada nih yang add nih kan. Oke, untuk memulakan kita klik simbol tambah sebelah kanan bawah, kita klik di sini. Oke, akan keluar seperti itu. Ada 4 item di situ, yaitu yang kalau kita membuat teks atau nota lah nih kan, teks ini nota. Yang nomor 2 nih PowerPoint. Sini di handphone ini kita boleh buat PowerPoint yang ringkas, yang basic saja. Ada Excel juga dan ada Word. Nah, untuk membuat surat kita pergi klik di sini di Word. Nah, dia akan keluar pilihan begini. Contoh-contoh yang inilah dia punya format. Sebab ini ada yang bentuk kad ucapan, ada yang bentuk inilah macam-macam lah, ini kad undangan perkawinan pun ada. Jadi kita klik yang blank, kosong, kertas putih, akan keluar seperti itu. Jadi kita type menggunakan format seperti mana yang telah kita pelajari di sekolah. Kalau surat rasmi macam mana, kalau surat tidak rasmi macam mana, kita mulakanlah. Contohnya, nah kalau surat rasmi dia punya format alamat kita dari yang alamat di atas sebelah kiri. Kita coba ya. Besar jariku guys, kecil punya keypad. Nah, lebih kurang begitulah contohnya lah alamat. Nah, jadi untuk mengadjust untuk ini kita kasih rapat nih, ikut ini kita klik di situ yang simbol ada apa tadi. Oke, kita highlight dulu semua, kita pilih di home nih kan, home nih ada sini, kita klik pilih tulisan, jenis tulisan. Selalunya tulisan rasmi ini kita gunakan Times New Roman gitu. Size-nya kita pilihlah size di sini, size 12. Lepas itu kita kasih rapat dia punya selang baris itu kan,
kita cari di sini. Nah, sini ada line and paragraph spacing ini kan, spacing spicy itu pedas, spacing ini kan. Kita klik di sini, kita klik yang satu line. Nah, masih juga tinggi. Nah, kita adjust yang di bawah, di bagian bawah nih kan. Multiple, kita kasih kurang di sini, value line nih kasih kurang sampai dia kosong. Satu masih juga. Boleh lah tuh sampai jadi begitu 25 ataupun di sini. Oh, bukan yang tadi. Ini kita simpan satu. Jadi kita kasih kurang di sini after paragraph nih, kasih kosong dia. Oke. Lepas itu kita sambung menulis. Malaysia ini kan ada underline nih kan, ada underline di Malaysia nih. Sama dia nama tempat dan format surat resmi yang begitu. Oke. Seterusnya kita pergi garisan panjang. Garisan panjang nih. Oke. Kita underlinekan juga. Oke. Baru kita menaik. Nah, gitulah garisan panjang dia. Oke. Lepas itu sini alamat penerima. Contohnya kita mau hantar surat kepada pemimpin, yang berhormat Datuk Seri Panglima Pangkiman ya apa benda nih, Panglima Bajo, menteri lah, menteri kebajauan, dari bangsa Bajau lah contohnya kan, di Sempurna Sabah. Oke. Ini sama juga kita kasih underline juga kan. Oke, jadi begitu seluruhnya. Ada tarikh kan di ujung sebelah sini surat resmi, ada pula ikut underline nih. Contohnya adalah tarikh hari ini 3 September 2020. Ini contoh saya, tidak kemas nih. Aku ajar saya contoh cara-cara menaip. Untuk pada underline dia ini kita highlight juga begitu sampai ke sini. Habis itu kita buang underline dia tuh. Ada pilihan nih kan, jangan klik di situ, kita pilih yang nih non, tiada underline artinya. Oke. Biasanya ada rujukan tapi tidak payahlah, ini surat ringkas ya kan, ada rujukan tuh tidak payahlah. Oke, kita sambung kepada perkara, nama panggilan kan. Sebenarnya kita panggil nih Datuk lah atau Bibi Datuk lah, Seri, Bibi Datuk Seri, baru perkara. Selalu ada setengah orang kalau format yang tahun dulu tahun 80-an di sini tuh dibuat perkataan ini perkara, baru kita masukkan tajuk memohon bantuan rakyat lah, BRIM. Ini tidak kaitan politik ya, ini cuma untuk tutorial pembelajaran saja. Oke, maksud saya, jadi sekarang nih yang perkataan nih, permohonan nih, perkara nih kan sekarang tidak sudah dipakai. Yang terkini lah yang aku belajar, udah tahu itu berapa lama sudah nih. Oke, ini pun kita letak underline juga, underline begitu. Lepas itu kita bold. Nah, cantik surat kita nih. Selepas itu barulah kita masuk kepada kata-kata membode. Ada pula
kita buang dia punya bold, kita buang dia punya underline ya. Oke. Hendak ingat sama di sini terus nomor 2 kah ataupun enggak bisa kan? Anu saja nih, perenggan saja nih. 1 2 3 adalah dengan segala hormatnya saya ingin menarik perhatian YB Datuk Seri berhubung kayak berkaitan perkara di atas. Oke, baru kita balik nomor 2. Oke, sukacita saya selaku ketua masyarakat di tempat saya lah. Di mana alamat di atas tuh? Di Sempurna kampung, biasa kampung lah, di Sempurna. Sukacita saya selaku ketua masyarakat di Sempurna ingin memanjangkan harapan rakyat di kawasan saya yang ingin mahukan pihak YB Datuk Seri memberi sedikit bantuan keuangan kepada mereka yang benar-benar terjejas oleh pandemik COVID-19. Nah, begitulah contoh kan? Panjang pula naik. Nah, begitulah kan lebih contohnya. Habis sudah kita tutuplah surat ini. YB amatlah sekian. Nah, gitu yang benar. Nah, terus kita tanda tangan di bawah. Titik. Nah, ini format surat resmi lah nih. Nah, SK ini penting juga untuk makluman. Kita bagilah semua penduduk kampung. Nah, begitulah. Kalau sudah selesai kita type begini kan, contohnya lah sudah selesai begini, kita type, kita tekan dan di atas sana, dan artinya siap sudah. Nah, barulah kita simpan pendek pula garisannya tuh. Oke, contohnya macam mana ada pendek tuh, kita tekan lagi sini edit untuk kita edit balik. Kita boleh ubah, kita edit, kita kasih panjang lagi dia punya garisan sana. Begitu. Oke, katakan sampai situlah. Ini pun kita letak di ujung sana. Nah, begitu. Kita adjust lah supaya cantik. Baru kita done. Oke, setelah siap kita boleh back, tekan back nih supaya keluar yang begini. Jadi kita pilihan sama ada cancel tindakan nih, ataupun kita save, ataupun kita tidak save. Jadi sini kita kena hati-hati, kalau kita mau save kita save terus begitu. Kalau enggak, kalau kita tertekan don't save tuh,
dia akan hilang pada saat kita menaip. Oke, sekarang dia sudah kita save, dia akan suruh kita type di sini, minta kita masuk tajuk untuk surat inilah surat, surat bantuan tajuknya lah, baru kita tekan save di sini. Nah, maksudnya sudah kita save lah, itu kita punya surat, nanti kita tengok di mana dia save. Oke guys, kita tengok di mana kita punya surat tadi. Kita cari di device storage. Oh bukan, kita cari di recent document. Itu dia di atas sekali, kita punya surat, nama dia surat bantuan, tajuk dia. Kita buka guys. Nah ini dia. Jadi surat kita sudah siap, tinggal kita print lah. Jadi untuk print surat kita kena pergi kedai juga, jadi tidak juga boleh kita print terus di mana-mana kan, kita kena pergi kedai yang terdekat atau mana-mana orang yang boleh tolong print, kita minta tolong dia lah, kita bayarlah RM1 RM2 kan, murah sedikit berbanding kita suruh dia buat surat ya. Jadi itu sajalah tutorial untuk cara-cara membuat surat, ataupun sebenarnya dia lebih kepada tutorial untuk menggunakan Word, aplikasi Microsoft Word, Polaris, Office di telepon bimbit ya. Jadi semoga membantu. Nanti saya akan sambung lagi bagaimana cara-cara untuk buat dokumen-dokumen lain ataupun aplikasi lain lagi. Semoga membantu, sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih, magsukul. I never made it, but I know